Utarakan langsung. Ini kan tertulis di Jadi Alkitab. begini loh, menurut Anda gini, semua yang tertulis di Bible itu tidak benar. Ya, begitu ya. Yang tertulis misalnya Yesus utusan itu nggak benar gitu ya. Betul? Bukan nggak benar, kalian yang nggak mampu mencerna. Nah, gini, coba cerna. Yesus di situ tertulis utusan. Iya. Anda setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Berarti Yesus bukan Tuhan. Setuju? Kenapa kau simpulkan kitab orang bukan Tuhan dia? Kok jadi kau menarik kesimpulan? Bisa nggak utusan Tuhan juga? Bisa. Gimana ceritanya? Dia utusan, dia Tuhan juga? Itu. Bila mending kau ngaku loh. Betul pertanyaanmu tuh, bisakah utusan sekaligus Tuhan? Bisa. Ya, siapa yang mengutus utusan itu? Ya, siapa yang mengutus? Bapa. Tuhan. Bisa nggak utusan ini siapa? Tuhan juga? Bisa. Makanya. Gimana ceritanya? Jangan Dia kau utusan, dia pandai-pandaian Tuhan itu. juga. Iya, utusan ini Bila siapa? mending kau ngaku loh. Betul pertanyaanmu tuh, bisakah utusan sekaligus Tuhan? Bisa. Khusus sama Ya, siapa yang mengutus utusan itu? Kena. Ya, siapa yang mengutus? Bapa. Gini Hendy, kau yang gak Bisa mampu nggak utusan? mencerna, kau bilang kami yang salah. Ya ini loh, Bapak yang mengutus Yesus. Yesus ini utusan atau Tuhan? Ya kok kenapa dua opsi? Kan udah ditanya Stata tadi, salah soalmu itu. Opsi C, dia utusan dan juga Tuhan. Berarti Tuhan mengutus Tuhan. Ya, Tuhan mengutus Tuhan, bisa. Tuhan mengutus Tuhan. Oke. Kenapa? Apa salahnya rupanya Tuhan mengutus Tuhan? Ada berapa Tuhan? Ada 3. Nggak ada 3, Ustaz, Tuhannya tak. Pantasan dari tadi puyeng. Lanjut, Ustaz. Kau yang gak Tuhannya mampu 3. mencerna. Iya, berarti ajaran pagan. Kalau pagan kan 3 memang Tuhan. Jadi kan ku bilang aku ini Tritunggal 3 1. Kalau dikatakan pun Tuhan kami 3 pribadi benar, dikatakan 1 juga benar, nanti juga Tritunggal. Tapi nyatanya gak ada hidup yang kekal mentuhankan Yesus itu gak ada. Bukan gak ada Tata. Kau Gimana? nggak mampu mencerna memahami kitab kani, makanya kau jadi Ya, ini selain Yohanes 17:3 ada di dalam Yohanes 5:24 hidup yang kekal. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia, Allah yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi di situ percaya kepada Allah yang mengutus aku. Yang mengutus Yesus kan Allah. Yang mengutus Musa juga sama. Yang mengutus Nabi Muhammad juga sama. Yang mengutus Abraham, Isa, Yesus Allah. Jadi percaya kepada Yesus sebagai utusan, hidup yang kekal. Ada lagi di dalam Matius 19:16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turuti segala perintah Allah. Apa perintah Allah ke Yesus? Yesus, bilang ya kepada Sriwil bahwa hukum yang terutama, dengarlah Sriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, itu pesan Allah. Jadi pesannya Allah ini harus dipercaya bahwa Dialah Tuhan yang Esa. Lalu kalau orang percaya kepada kemauan Allah ini, hidup kekal. Gak ada kemauan Allah agar supaya menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Gak ada. Ayo. Oke, Ustadz. Aku tadi mengutip pernyataanmu bahwa ini kita anggaplah dulu surga itu satu lah dulu ya. Bahwa nantinya yang pertama sekali masuk ke surga itu adalah Nabi Muhammad, bukan Yesus, kan begitu? Ya kan, Ustaz? Ya jelas lah, Nabi Muhammad kan berhasil, Yesus gagal. Sebentar. Oke. Kalau boleh aku tanya, mana lebih besar, Yesus atau Muhammad? Oke. Kamu nanya seperti nanya gini, Tata, lebih besar mana jabatan presiden dengan kepala desa? Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel, berarti kepala desa. Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, seluruh alam. Lalu saya nanya, mana jabatan lebih besar, diutus untuk seluruh alam dengan satu kaum? Mana lebih besar jabatan satu desa dengan presiden seluruh Indonesia? Sama saja kamu nanya itu. Oke. Nah, Sebentar, gantian. Yesus berkata, nah. kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yang pertama ya. Yang kedua, Ya. Yesus juga berkata, akulah Alfa dan Omega,
yang ada, yang sudah ada, dan yang maha kuasa. Sejak kapan Yesus berbahasa Yunani Alfa Omega? Enggak ada Yesus ngomong gitu. Sebentar dulu Hendy. Tunggu. Wahyu 1 ayat 8, Yesus berkata, Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang ada, yang sudah ada, dan yang maha kuasa. Kapan Muhammad pernah berkata seperti itu? Oke, sudah ya, saya jawab dulu. Jadi kata kamu Yesus diberi kuasa di dunia dan di surga. Oke, di dunia saja sudah gagal dia. Tunggu. Nabi Muhammad berhasil. Ajaran inti Nabi Muhammad apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semua umat Islam mentuhankan Allah. Nabi Muhammad utusannya, berhasil dia. Giliran Yesus, ya apa kata Yesus? Hukum yang terutama Allah sebagai Tuhan yang Esa. Yesus utusan, gagal dia. Kuasa apanya? Bahkan dia, kalau kita pakai Yesaya 19:20, ketika Tuhan ingin menyelamatkan Seriwil, dia mengutus seorang. Di zamannya Musa, Seriwil tertindas. Siapa yang menindas? Fir'aun. Tuhan mengutus seorang Musa, maka Musa menyelamatkan Seriwil dari Fir'aun. Fir'aunnya yang mati. Giliran Yesus di dalam Kisah Para Rasul 13:23, sesuai dengan yang telah dijanjikan, Allah membangkitkan Yesus sebagai juru selamat untuk Seriwil. Coba kalau Musa menyelamatkan Seriwil dari penindasan, berhasil, Fir'aunnya yang mati. Yesus yang digantung, gagal dia. Lalu kata Yesus mengajak manusia seperti Musa. Apa? Mengenal Allah. Gagal Yesus sekarang. Buktinya orang yang mengaku pengikut Yesus bukan mentuhankan Allah, tapi mentuhankan Yesus. Gagal lagi. Karena tugas para nabi itu ada dua. Pertama, menyelamatkan umatnya dari penindasan. Contohnya Nabi Musa ditindas oleh Musa. Nabi Muhammad orang Arab jahiliyah. Nabi Muhammad berhasil merubah itu. Yesus pertama menyelamatkan di dunia, dia yang digantung. Yang kedua, mengajak manusia ke surga, caranya mentuhankan Allah. Dengarlah Seriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4, Markus 12:29, Qul huwallahu ahad. Musa dan Nabi Muhammad berhasil menyelamatkan manusia dari penindasan. Musa berhasil, Nabi Muhammad berhasil. Mengajak manusia mentuhankan Allah, Musa berhasil, Nabi Muhammad berhasil. Yesus menyelamatkan manusia dari penindasan, dia yang digantung. Mengajak manusia mentuhankan Allah yang Esa, dia yang dituhankan. Gagal dua-duanya. Kuasa apanya? Yang kedua, kamu mengatakan aku adalah Alfa dan Omega, Indomaret Alfa dan Omega. Nah, saya juga bisa mengatakan itu. Tahta ada sebelum dunia dan langit dan bumi ada. Mana datanya? An-Naml ayat 75. Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ardi illa fi kitabim mubin. Jadi segala sesuatu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah ada di Lauhul Mahfuz. Tahta akan lahir tanggal sekian. Ya, matinya tanggal sekian di bulan ini. Sudah ada sebelum dunia ada. Atau kepada Salomo. Ya, Salomo ada sebelum dunia diciptakan. Tidak masalah omongan kayak gitu kalau Yesus mengatakan Alfa dan Omega sebelum dunia ada. Nah, ayo gimana? Tapi Yesus berkata juga bahwa dia maha kuasa. Kapan Muhammad berkata kalau dia maha kuasa? Bagaimana dengan Yohanes 5:37? Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 7:16, ajaranku bukan dari diriku, katanya kuasa. Bahkan mujizat minta dia kepada Tuhan. Yohanes 11 ayat 44, minta dia. Kuasa apanya? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat membentak badai, sebentar dulu. Pada saat badai yang itu membentak badai, dia mengatakan kepada badai itu, berhentilah katanya, dan badai itu berhenti. Oke, itu kan mujizat pemberian Tuhan. Kisah para Rasul 2:22. Kau kan bilang tadi dia berdoa, dibentaknya badai. Saya nanya, menurut Bible, mujizat itu pemberian siapa? Jadi Ustaz, apa? Yesus itu tanpa berdoa pun
pada saat Lazarus, oh kau gunakan mungkin ya, Lazarus kan itu dia berdoa, oke lah. Nah. Tetapi pada saat anak perwira itu, anak janda di Ain itu juga, anak Yairus ya, yang dibangkitkannya ada 3 kali dia ya setauku. Yang pertama anak janda di Ain, dia berkata, anakku bangunlah katanya, bangun. Yang kedua yang ya, anak apa itu, oh dia ini katanya, oh dia itu sedang bangunlah katanya, dia sedang tertidur itu, disuruhnya bangun anak itu, bangun, kasih dia minum katanya. Lazarus, dia panggilnya Lazarus, bangunlah, keluarlah katanya, keluar. Pertanyaannya, dia menghidupkan Lazarus diakui sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan di ayat itu? Sebagai Tuhan. Oh salah. Ya Tuhan, karena banyak orang yang mengelilingi aku supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang mengutus aku. Supaya dipercaya sebagai utusan. Baca Yohanes 4 11. Yohanes 11 42. Jadi Yesus itu Ustadz adalah Kau bro, kamu bikin Bible sendiri aja deh. Semua yang ada di Bible kau lawan. Nah, oke, sekarang kita gini. Gimana? Ustadz, apakah Allahmu itu Maha Kuasa? Al-Baqarah Ali Imran 189. Ya. Oke. Walillahi mulku samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bukan seperti Yesus Yohanes 5:30, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Oke. Apa lagi? Apa perbuatan Allah yang menjadikan dia Maha Kuasa? Oke, dia menciptakan langit dan bumi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh, ataupun Ibrahim 32, As-Sajdah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Dan dia bisa memberi mujizat kepada Yesus, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, Al-Maidah 110. Nah, itu kuasanya Tuhan. Menciptakan Tuhanmu juga. Jadi menciptakan Tuhanmu. Gini. Apa lagi? Gila, banyak Tuhan ini loh di dunia. Bingung lagi dia bertanya. Di 4.000 agama di dunia ini, 4.000-nya mengaku menciptakan langit dan bumi. Ya, bukan Iya. hanya Allah. Nah, terus? Semua Tuhan ini mengaku dia Maha Kuasa, dia pencipta langit dan bumi. Nah, terus? Sekarang apa yang telah diperbuat Tuhanmu langsung, yang bisa dilihat mata atau di indera orang itu? Ya semua ayat langit dan bumi. Oke, sekarang gini. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tunggu. Tunggu. Dalam Bible kan Allah juga. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau dalam Al-Quran, Ibrahim 32, As-Sajdah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sama. Jadi Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus, Tuhannya Abraham, Tuhannya Isa, Yakub, Tuhannya Nabi Muhammad, itulah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, ayo. Ketuhanmu Yesus. Emangnya kapan Yesus menciptakan langit dan bumi? Ayo. Jangan ketawa lah, aku ini sakit hati ini. Aduh. Biasa aja. Sombong amat. Sombong. Habis pertanyaan. Habis pertanyaannya. Dibongkar pakai Quran dan Bible. Janganlah di mute. Aku pikir aku. Anda gantian. Silakan. Kamu dulu lagi. Silakan. Oke. Kan Ustadz tadi bilang bahwa Tuhannya Yakub itu adalah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Iya, Al-Baqarah 133. Iya, oke, akan kuuji. Tahu nggak Ustadz bahwa Yakub itu pernah bergulat dengan Tuhan satu malaman sampai dia mendapatkan berkat? Itu di Bible. Oke, saya jawab. Itu kan malaikat. Yang datang kepada Yakub itu kan malaikat itu. Oh, malaikat ya. Coba sekarang gini ya. Tanya Ustadz, apakah Yakub itu pernahkah meminta berkat kepada malaikat? Loh, enggak, yang bergulat di situ sebenarnya itu adalah Nabi Yakub. Dengan malaikat itu bukan Tuhan. Coba baca Kejadian 32 ayat 1. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Jadi malaikat sebenarnya.
malaikat-malaikat Allah, oke. Dia kan bergulat dan meminta berkat kepada Tuhan, katanya. Oke deh, kau katakan malaikat, kalau kami mengatakan Tuhan, oke lah dulu. Aku tanya lagi kau, Tuhannya Nabi. Pada saat Adam berbuat dosa, Adam mendengar langkah kaki Tuhan di Taman Eden. Tuhanmu melangkah. Tidak, itu kan bukan mana sebenarnya. Karena Tuhan itu tidak ada melangkah-melangkah. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Tidak ada yang seperti aku di muka bumi. Dengan siapa kamu hendak samakan aku? Jadi Tuhan itu tidak ada langkah-langkah. Bahkan kata Yesus, Tuhan itu roh. Emangnya roh melangkah? Itulah. Nah. Betul kau Ustaz. Ayo. Sebentar. Roh itu nggak melangkah, nggak ada kaki roh. Hidungnya pun nggak ada. Benar kau itu. Ya makanya. Berarti. Nah, terus. Apakah Tuhanmu? Tapi lihat di tulisan di Kejadian itu, Apa? Adam mendengar langkah kaki Tuhan di Taman Eden. Emangnya mendengar benar? Emang Tuhan tidak serupa dengan apapun. Tuhan itu roh, kata Yesus. Apanya mau didengar? Nah. Jadi bohong Alkitab itu ya, bohong Kejadian itu ya. Nah, bukan benar ya? Ya berarti ya bohong. Di sisi lain kata Yesus, Tuhan itu roh. Emangnya roh melangkah? Di sisi lain tidak ada yang seperti aku. Dengan siapa kamu hendak samakan aku? Tidak ada. Atau kalau dalam Al-Quran, As-Surah ayat 11, laisa kamitslihi syai', Tuhan tidak serupa dengan apapun. Nah, aku tanya lu Ustaz, apakah Tuhan Allah itu pernah berbicara? wa kalama Allahu Musa taklima, Allah berfirman kepada Musa dengan kalam yang sempurna. Aku tanya dulu kau. Nah, iya itu dalilnya. Berfirman, berbicara. Tapi kau bilang tadi Allah itu tidak diserupakan dengan apapun. Nah iya, sekarang gini ya, saya berbicara karena diberi mulut. Nah Tuhan berbicara tidak butuh mulut. Saya hidup diberi roh, Tuhan tidak butuh roh. Saya berjalan karena saya mendengar karena dikasih kuping. Tuhan tidak butuh kuping. Berarti tetap tidak sama. Berarti Tuhan di perjanjian lama, Tuhan itu berbicara langsung. Ada mulutnya Tuhan di perjanjian lama. Ada mulutnya. Sebentar. Iya. Sebentar. Tuhan di perjanjian lama itu berbicara kepada Musa. Musa bicara ya pakai mulut. Luang kata Musa, tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Kata Musa tentang Allah. Dengan siapa kamu hendak samakan aku? Gak ada. Maksudnya kalau dia punya mulut, punya mata, melihat, berarti serupa dengan manusia. Oke, apakah Tuhanmu pernah melakukan hal seperti yang dilakukan Tuhannya orang Musa yang ngomong sama Musa itu? Iya, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berfirman kepada Musa dengan kalam yang sempurna. Tapi kalau dalam Bible justru yang bicara itu malaikat. Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api. Atau kisah para Rasul 7:38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman. Kisah para Rasul 7:53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Kisah para Rasul 7:30. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun. Malaikat yang ngomong, bukan Tuhan. Oke. Ayo. Kalaulah memang Muhammad ini nabi tertinggi, oke kan? Ya, Adam pernah berbicara langsung dengan Allah. Berbicara langsung nih, dialog ini 2 arah ini langsung. Musa pernah berbicara dengan Allah, ya kan? Oke. Muhammad pernah berbicara dengan Allah. Oke, kalau Musa hanya mendengar, karena yang didengar Musa itu nyala api. Tapi kalau Nabi Muhammad bukan hanya bicara, bertemu langsung, Isra Mi'raj. Apa kata Nabi Muhammad ketika bertemu pertama kali? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu Nabi Muhammad menjawab lagi, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Bukan hanya bicara, bertemu di Sidratul Muntaha. Kenapa bertemunya di sana? Karena di dalam Bible 2 Tawarikh 6:18 Tuhan tidak mau turun ke dunia, makanya Musa tidak bertemu Allah. Kalau Nabi Muhammad bertemu, makanya di Sidratul Muntaha, tempat Allah menentukan tempatnya. Kalau di dunia ada Yesus di dunia, Musa di dunia, ya tidak pernah ketemu Allah.
Wong 2 Tawarikh 6:18 Tuhan tidak mau turun ke dunia. Lalu bertemunya Tuhan dengan Allah dengan Nabi Muhammad di mana? Di tempat khusus Sidratul Muntaha. Bukan hanya bicara, ngobrol langsung. Nah, ayo. Lebih hebat dong. Di mana referensinya itu? Mana tulisannya? Isra Mi'raj itu. Pertama Isra, Nabi maksudku Muhammad begini, Isra. oke naik buruk di langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua bertemu dengan Tuhannya Kristen, langit keenam bertemu dengan Musa, langit ketujuh dengan Nabi Ibrahim, lalu Sidratul Muntaha, disitulah bertemu dengan Allah. Hebat kan? Hebat dong. Maksudku di Al-Qur'an kah referensinya? Di hadis Mana hadisnya? Hadis dan kamu berapa? ketik aja, kalau saya sudah hafal semua kayak gitu, tinggal kamu ketik. Ya. Hadis nomor berapa? Hadis nomor berapa? Ada dialog biar mudah kamu gini aja. Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi. Atau ketiga gini. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Muncul nanti semuanya. Maksudku dialog dua arah antara Allah Subhanahu wa taala dengan Muhammad di hadis itu terdapat juga. di mana? Iya, di hadis juga. Makanya ada hadis gini. Hadis Ada berapa? dua hadis. Coba bukakan datanya. Loh, wong saya hafal semua. Jadi ada dua hadis gini. Satu riwayat dari Ibnu Abbas, yang kedua dari Siti Aisyah. Ditanya tentang apakah Rasulullah melihat langsung ketika Isra Mi'raj. Maka kalau menurut Ibnu Abbas langsung pakai mata. Tapi kalau Siti Aisyah enggak, bukan pakai mata seperti kita ini, karena mata tidak akan kuat melihat Allah. Tapi ibaratkan pakai kayak mata batin gitu. Karena tidak akan kuat. Ya, kalau pakai mata langsung seperti kita. Nah, ya, ada hadisnya, coba kamu ketik aja gini. Apakah Nabi Muhammad melihat langsung pakai mata? Nah, nanti keluar Hadis nomor berapa terdapat dialog dua arah itu? Ya makanya coba kamu ketik di Google-mu coba. Kalau saya ini pelajaran hadis. Hadis-hadis itu. Dan semua umat Islam tahu kok tentang Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat ini, dengan Nabi Ibrahim langit ketujuh. Semua umat Islam tahu hadis itu. Tidak usah kamu nanya ke saya, bukan cuma saya yang tahu, semua yang nyimak tahu itu Isra Mi'raj itu. Kan ada nomornya 1521. Ya saya lupa nomornya, tapi umat Islam tahu semua itu, masalah itu. Masalah bertemu dengan di Sidratul Muntaha. Ya bukan cuma saya, Immanuel, orang yang nyimak ribuan itu tahu itu hadis itu. Ngapain saya Coba dulu netizen di bawah hadis nomor berapa biar saya cek. Ya mereka tidak tahu nomornya, walaupun saya ya lupa, kan itu pelajaran dulu. Tapi semua umat Islam tahu mendengar hadis itu, udah gitu. Kecuali cuma saya yang menunjukkan, yang ngomong kayak gitu. Semua umat Islam tahu hadis itu. Atau kalau kamu ragu, kamu ketik aja sesuai apa yang saya tunjukkan. Oke lah Ustaz, mungkin buat teman-teman juga Hendy udah agak malam jam 1:30 ya. Over dulu kita ya, selesai dulu. Terima kasih Ustaz Tata. Iya. Gimana? Udah bisa ya? Oke, makasih Ustaz ya, teman-teman juga, kawan-kawan semuanya. ya sama-sama. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Ya. Habis. Silakan Ustaz, satu lagi Ustaz ini. Ustaz, satu lagi itu ada. Mana? Itu yang profil Lanjut. biru itu. Lanjut. Ini sebelum yang itu siapa nih pecinta apa itu? Ustadz ada pertanyaan di bawah katanya. Ustadz Tahta ini ada dicatat sama saya nih kan, saya nyatet ada 1114 pertanyaan, tadi dijawab lugas ya, tegas, cepat gitu ya. 114 pertanyaan dijawab cepat gitu loh. Nah ada pertanyaan di bawah Ustadz. Kenapa Ustadz Tahta itu pintar katanya, Baal tolong tanyakan, dari 114 pertanyaan semua dijawab lancar gitu. Tapi kalau Oten ditanya nih pelongo puter-puter. Silakan Ustadz ditanya, kenapa pintar, silakan. Iya, bukan pinter. Kita pede saja. Saya pede, kita umat Islam pede. Karena Rasulullah sudah menyampaikan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Wahai umatku, agama ini sudah sempurna. Tenang, kamu ditanya apapun oleh Oten.
ada jawabannya. Nah, kita pelajari jawaban-jawaban itu, gitu. Jadi kita tenang, makanya Bang Juma, Bang Handi, apalagi semuanya tenang, karena pede karena agama sempurna sudah kita ini. Gitu. Kalau mereka ditinggal Yesus gimana? Masih banyak yang ingin aku sampaikan. Makanya kalau ditanya mereka pelangap-pelongo. Ya ini kan di ranah diskusi kan yang kita tahu seperti itu gitu kan. Kita tidak boleh menghujat. Metodenya apa Ustadz? Ini mereka kan bertanya nih, tolong ini bom yang tanya, tolong tanyakan katanya sama siapa tuh katanya Tahta itu yang ganteng semat kacamata katanya. Metode belajar supaya pintar ini gimana? Silakan Ustadz. Ya kita ini kan udah sempurna, udah diajarkan oleh Rasulullah itu. Minta kepada Allah, ya. Di antaranya kan banyak doa-doa itu. Di antaranya ada kita dulu pelajaran itu kata Kiai itu. Kalau ingin cepat menangkap pelajaran doanya ini gitu. Bahkan kita doa itu Allahumma inni qad istaudatu kama 'allamtani fadduhu ilayya inda hajati ilayya wa la tunsini wa ya rabbal alamin. Ya Allah aku belajar agama ini. Maka ketika suatu saat aku membutuhkan berikan kepadaku ya Allah. Itu. Jadi kita belajar takut lupa. Ternyata kita butuh. Karena kita ditanya, kembalikan ya Allah ingatan saya itu yang pernah saya pelajarin itu. Jadi kembali sendiri sudah gitu. Masya Allah ya, betul ya. Jadi selain doa, memang kita belajar gitu ya. Belajar dan doa. Cuman Oten itu kan jangan. Ya kalau Oten mau doa ke siapa kayak gitu, tidak bisa, Tuhannya salah kok. Oh ya, pertama Tuhannya salah dan juga nggak pernah belajar gitu Ustaz. Tapi ada yang saya hormati, yang saya kasih apresiasi ya ke mereka juga sebenarnya ada yang mereka pahami. Cuman pahaminya itu Yohanes 1 ayat 1 aja gitu. Pada mulanya. Gimana Ustaz? Cuma itu aja Ustaz, silakan. Ya makanya gampang ditebak. Jadi pertanyaan mereka, jawaban mereka itu gampang. Ya. Kalau 1 Yohanes 1 ayat 1 kita kembalikan ke firman. Firman itu kan perkataan, tidak akan menjelma. Firman itu diperdengarkan. Contohnya Keluaran 3 ayat 2. Tuhan berfirman. Yang namanya firman diperdengarkan, makanya Yesus mendengar. Yohanes 15:15, aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Apa yang dengar? Firman. Jadi yang benar Yesus itu mendengar firman, menerima firman. Yohanes 12:50, menyampaikan firman. Yohanes 17:8. Gak ada Yesus mengatakan aku firman jadi manusia, gak ada. Yang ada aku menerima firman. Yohanes 12:50. Aku mendengar. Yohanes 15:15. Setelah aku dengar ku sampaikan. Yohanes 17:8. Jadi tidak ada Yesus mengatakan aku firman jadi manusia, gak ada. Yang ada aku menerima, mendengar, menyampaikan. Gitu. Ya, kalau pengajaran Yesus kelihatannya mudah dipahami ya Ustadz ya. Iya, pahami dan clear karena memang dia cerdas karena memahami orang-orang Yahudi ini kan memang agak bandel gitu ya. Akhirnya Yesus mengatakan sesuatu dengan jelas gitu lah. Silakan Ustadz, ada siapa nih Cinta nih, mungkin disapa dulu Ustadz, silakan. Disapa dulu, saya mau minum. Cinta, malam. Pagi. Aduh, Gustino Agung isu kayak Nukia, jelok. Saya, ya pagi. Lasmi. Ya. Iya, mau diskusi dengan Pak Ustadz. Dari Kristen. Iya. Oke, dari Katolik atau dari Protestan? Katolik. Oh baik. Nah, silakan Ustaz. Ini masih rasmi ini tuyul second. Aduh, lembut tapi lu suaranya di lembut-lembut gitu, Bang Andi. Si rasmi kalau udah malam memang kayak gitu orangnya. Oh gitu. Udah masuk kandang dia. Coba dia Kristen atau tidak nih, dia harus dites dulu, banyak yang nyamar. Bang Andi ini Tuhannya siapa? Kan kita tahu kalau Kristen siapa Tuhannya. Coba tes. Abang dulu lah tes drive. Tuh, kalau perempuan saya agak minder saya. Silakan Mas Andi. Sama, aku juga minder.
Ya udah, berasmi ada rencana nggak yang tidak direncanakan? Oke, tadi katanya Tuhan itu salah, iya. Tuhan Siapa Kristen bilang, Bu? itu salah katanya. Oke, Ya salah lah, sekarang kan salah lah kan Tuhan- manusia. Oke, kalau salah, kenapa terangkat ke surga dan kenapa nanti dia kembali diutus datang ke dunia di akhir zaman untuk menghakimi manusia? Ya karena dia utusan, menerima perintah Tuhan, diutus kedua kali untuk berkata begini, hoi, siapa yang menuangkan aku? Siapa yang bilang saya disalib? Siapa yang makan babi? Itu karena mendapat perintah dari Tuhannya untuk turun kedua kali gitu. Mantap jawabannya ya. Mantap nggak jawabannya tuh? Keren, keren. Keren, keren. Kenapa terangkat ke surga? Kalau salah, kenapa Allah mengangkatnya ke surga? Ya karena dia nabi diangkat, diselamatkan. Itu kan Allah menolong dia. Jadi kalau Terangkat itu nabi, berarti ada yang ngangkat. kalau nabi yang salah diangkat ke surga. Siapa nabi yang salah? Anda tadi katakan Nabi Yesus itu nabi yang salah. Nggak pernah ngomong Nabi Yesus salah, nggak pernah. Tadi Oh, sama kalian budak juga katakan kau. Tuhan Jam segini masih salah. budak. Kalau Yesus Nah. Nabi nggak salah, kalau dia Tuhan salah. Oke, kalau Yesus nabi, kenapa dia diangkat ke surga? Iya, karena memang harus diselamatkan oleh Tuhannya yang mengutus dia. Kenapa Muhammad tidak diangkat ke surga? Siapa bilang tidak diangkat? Tapi ayatnya Muhammad di alam barzah sampai sekarang. Ya semua manusia masih di alam barzah. Yesus diangkat ke surga, kuburannya Mana kosong. ada di langit, tidak ada kata surga di Bible. Yang ada Uranon di langit, nggak ada kata surga di Bible. Terjemahan salah itu. Buka di Markus 16, Markus 16 ayat 19. Iya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Di situ original teksnya Uranon, terangkatlah dia ke langit. Uranon itu langit. Masih mau kedatang besok. Karena Anda tahu teksnya salah. Ya, Uranon itu teksnya, terjemahannya Uranon ke Indonesia itu langit, bukan surga. Kalau surga itu Tapi bahasa ini Yunani. Alkitab bahasa Indonesia, ini ditercatat surga. Uranon memang bahasa apa? Uranon bahasa apa? Uranon bahasa Yunani, original teks Bible-mu. Bahasa Yunani. Kenapa ada bahasa Yunani di kitab bahasa Indonesia? Karena diterjemahkan ke bahasa Indonesia supaya kau bodoh. Itu namanya Sekarang janji surga Uranon yang itu palsu. bahasa Yunani atau bahasa Indonesia? Bible-mu itu berbahasa Yunani. Bible berbahasa Yunani, tapi ini bahasa Indonesia. LAI Ya, itu bahasa terjemah- Indonesia. itu terjemahan Lembaga kopior. Alkitab Indonesia. Kalau lembaga Alkitab Indonesia berarti memakai bahasa Indonesia, bukan bahasa Yunani. Jadi Yesus berbahasa Indonesia. Kenapa Anda masukkan bahasa Yunani ke Jadi Yesus berbahasa Indonesia gitu. belajar dari mana Anda? Oke, saya jawab ya. Bible-mu itu berbahasa Yunani, masuk di Indonesia, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Di situ Uranon. Oke, Saya masih bentar. ngomong dulu. Anda katakan Bible bahasa Yunani. Saya masih ngomong dulu, dibawa dulu. Wah, ini orang ini lagi gatel kayaknya bu-ibu ini nih. Diam dulu dibawa, gua ludahin juga lo. Bible-mu itu yang dibawa oleh Belanda masuk ke Nusantara itu berbahasa Yunani. Supaya orang Indonesia paham, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Markus 16:19, original teksnya itu Uranon. Bukan paradiso. Kalau paradiso baru surga. Uranon berarti langit.
Kata surga itu adanya di Al-Quran, tidak ada di Bible kata surga. Yang adanya langit saja. Di perjanjian lama, Samaim. Gak ada itu langit semua. Hanya di Al-Quran adanya surga, Aden, Jannah. Itu ya, Jannah. Udahlah malas gue ngomongin tuyul second. Capek gak ada ilmunya. Bang Balman nih gue kick aja udah. Lanjut Bang Gak ada Miko, ilmunya Bang Andi. percuma. Disapa dulu. 7 second dia ngobrol. Males ah. Miko, selamat malam Miko. Malam. Eh, dari Kristen Bang ya? Dari Katolik atau Protestan Bang? Islam bang. Oh Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Miko, ada yang tidak ingin disampaikan? Saya nyimak aja bang. Biar tambah pengalaman. Gimana tanah? Udah laku belum? Pak Miko, tanah warisan udah dijual belum? belum. Mau belum. Jangan dijual tanah wakaf itu. Naik lagi si Brekele ini, males gua. Ajar bang. Nggak nyambung gitu loh si Brekele ini, males gua bang. Siapa tahu dia dapat hidayah. Nggak bisa, dia sudah tertutup itu. Nggak bisa diedukasi, dibilangin salah terjemah kok. Bapaknya ngeyel, gimana coba? Kecuali Bang Baal, kalau mau, males gua kalau orang ngeyel gitu. Kalau lagi mabok gitu loh, perempuan kok mabok. Udah terusin Bang Baal kalau mau ngobrol sama dia. Aku mau nutup dulu yang ada di YouTube ya. Teman-teman ya, di YouTube besok aku ada aktivitas. Karena besok hari Sabtu ya. Aku ada kegiatan. Saya mau tutup YouTube-nya dulu ya. Terima kasih buat semuanya. Awal sampai akhir video, apabila ada keliru atau hilap dari kami, saya mewakili semua. Bang Handi, apa pergi Bang Handi? Sebentar dulu Bang, saya nutup YouTube dulu ya, bukan nutup di sini. Oke, abangku ya, sebentar. Teman-teman, sampai mana lagi tadi tuh? Apabila ada keliru hilap dari kami mohon maaf. Ini edukasi bukan provokasi. Semoga tercerahkan buat semua, khusus yang ada di YouTube. Dan apabila teman-teman ingin menonton ulang, silakan bisa menonton di Andi Selebes Channel, Sugi Kristologi, Tahta Channel gitu ya. Tahta Channel, YouTube-nya Ustadz Tata, mohon didukung juga. Tahta Channel, Tahta Channel ya tadi ya, YouTube-nya ya itu kira-kira teman-teman. Gak usah Cak. Ya, Tahta Channel aja, Tahta Channel. Tolong didukung, ditonton, jangan di skip iklannya, gitu ya. Di subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan diskusi-diskusi mendatang. Terima kasih buat semuanya, selamat beristirahat yang ada di YouTube. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di sini. Siapa tadi yang bilang Daeng Handi siapa? Yang manggil Daeng Handi. Oh saya. Jidan. Ah. Jidan. Oh, Otan apa Kristen, Bang? Saya Islam Muslim. Oh, Muslim. Oh ya, aku kira mau nantang Daeng Handi, aku kira Otan. Ustaz Tahta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akatina apa kabar lek sampean lek? Alhamdulillah baik. Kula matur. Saya Pasuruan, Bang.
Oh, Pasuruan. Sudah kawin. Ya, yang Kristen-Kristen di bawah silahkan request ya. Ini ada Ustadz Tarta gitu ya. Topiknya silahkan bertanya gitu aja. Tadi ada satu ya Kristen juga bertanya 1114 pertanyaan dijawab lugas cepat ya. Silahkan. Slay, selamat malam. Slay. Apa mic Slay? Anjir atau kalau kita ngapain naik Slay? Yang Kristen ya, tolong yang Kristen, ini ada Ustadz Tata nih. Topiknya silahkan bertanya gitu. Ah itu pada takut katanya. Takut Ustadz suruh nanya aja, ini takut tuh, heran saya. Takut bertanya. Iya bertanya aja takut gitu. Apalagi kalau ditanya, ngeri dia. Muter-muter kayak si tadi itu, si Manuel. Tanya balik, muter-muter. Kalau gitu saya bertanya ke Ustaz Tata, Ustaz. Boleh bertanya, Tat? Boleh. Ya. Jam berapa sekarang, Ustaz? Jam 1.51. Oh, makasih, Ustaz. Jujur. Iya, masih banyak yang ingin akan naik ya. Teman-teman Kristen boleh naik ya. Bang Handi, Ya, Bang. mau tanya, Silakan, Bang. Handi Selebes itu artinya apa sih? Sulawesi, Bang. Saya orang Sulawesi. Kirain apa? Satu pertanyaan 20.000, Bang. Ayo siapa yang mau bertanya yang bagus, Muslim juga yang paling bagus pertanyaannya, ya dapat hadiah. Hadiahnya menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu. Nah, silakan bertanya. Bang Handi Selebes uangnya lucu. Ustaz, saya tata ini pertanyaan serius nih. Apa arti Nabi itu maksum, Ustaz? Nabi maksum itu maksudnya dijaga. Kalau kita melakukan kesalahan, tidak ada yang menjaga, ya dilakukan aja. Tapi kalau para nabi itu manusia. Al-a'radul basariyatul lati la tu'addi ila nafsin fi marati bihimul aliyah. Jadi mereka ini ya manusia. Yang namanya manusia, al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Ya tidak luput dari salah, lupa. Tapi kalau para nabi dijaga oleh Allah dari kesalahan itu. Kalau kita karena bukan nabi tidak maksum, berarti kalau kita melakukan kesalahan gak ada suara. Tata kamu salah itu gak ada. Tapi kalau nabi ada yang mengingatkan, ada yang beritahu. Semua para nabi itu gitu. Jadi maksum itu kayak gitu. Oh, terjaga dari hilap kata, Dari salah perbuatan. Yang sifatnya manusia. Karena manusia itu mahalul khata' wan nisyan. Tempatnya salah, lupa gitu. Nah, nabi karena manusia ya punya juga sifat kayak gitu, cuma dijaga oleh Allah. Tidak sampai melakukan hal-hal itu gitu. Ustaz, apakah semua nabi itu ada punya istri termasuk Nabi Isa? Ya kalau dalam Al-Quran itu para nabi diutus dan diberikan istri-istri gitu. Oh, jadi nggak ada nabi yang jomblo ya? Karena para nabi itu mereka itu manusia, ya punya syahwat, punya apa. Makanya lebih dari kita. Makanya para nabi itu rata-rata poligami, ada yang 1000, ada yang 100 gitu. Ustaz Tahta, saya mau tanya Ustaz. Nah dulu, jadi nggak ada nabi yang jomblo ya, Ustaz? Ah ya udah, silakan Pak Jiran.
jumlah nabi itu kan ribuan Pak Ustadz. Terus yang dijelaskan di dalam Al-Quran kan berapa? Kan cuma berapa? Terus yang tidak dijelaskan, Selawi. yang tidak dijelaskan kan banyak. Menurut Ustaz Tahta, 124.000. menurut Ustaz Tahta di negara Jawa, di negara Indonesia atau khususnya di Jawa itu kira-kira pernah ada nabi enggak? Jadi surat An-Nisa 164. Wa rasulan qad qasasnahum alaik min qabl wa rasulan lam naqasushum alaik wa kallama Allah Musa taklima. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu Muhammad sebelumnya. Dan ada beberapa rasul yang lain yang tidak kami kisahkan. Yang dikisahkan hanya 25 yang wajib kita ketahui. Kalau secara seluruh 124.000. Apakah di Jawa atau di Indonesia ada? Ya wallahu a'lam. Karena Nabi itu kan 124.000. Bisa saja kan Allah di ayat ini kan Allah ngomong ada yang tidak aku ceritakan. Berarti kalau tidak ada yang tidak diceritakan, ya bisa saja ada dulunya. Cuma oleh Allah tidak dikisahkan dalam Al-Quran. Yang dikisahkan cuma 25 Nabi itu. Yang pastinya kalau nabi itu mesti mengajarkan tauhid ya, Ustaz. Iya. Mana Bang Baal ini? Saya juga lah. Bang Handi, kalau lewat Purwokerto mampir ke Sokaraja ya. Bang Handi. Bang Handi kemana Bang Handi? Beliau Bang ada kegiatan besok. Oh, Saudara ada dautannya Bang, istirahat aja yuk. ya boleh istirahat aja, mundur. Ya istirahat dulu aja ya. Iya. Sehat selalu Ustaz, jaga kesehatan di sana ya. Siap Bang. Tapi internet masih lancar Ustaz, nggak ada putus-putus kan? Ya. Apa tappingan main tujuh? Mau perang maksudnya apa gue begitu? Gimana Bang? Tappingan metode maksudnya apa itu? Apa? Ya kita berdebat boleh, tapi jangan ngomongin kasar-kasar gitu loh. Jangan ngomong Ya kamu tappingan itu mau perang, maksudnya mau perang gimana maksudnya? Mana ada yang bilang aku perang? Tappinganmu di bawah tuh loh, kalau coba kamu baca lagi. Itu tappinganmu di bawah itu, makanya aku jambak kau. Coba kau jelaskan dulu tuh. Gak usah bentiku kali kalian. Joni Islam atau Kristen? Dari nama sih Kristen. Joni Islam atau Kristen? Jo. Oh iya betul ya, diskusi tuh mau perang kan gitu loh. Kamu Islam atau Kristen? Aku Ya. Muslim. Oh. Ya tappinganmu kenapa? Muslim. Iya, kalau kayak gitu kan kayak kita mau perang gitu loh. Kalau perang itu nggak pakai mulut berarti. Ibu dibawa gitu loh kan. Banyak kok begitu. Apa? Kalau perang itu nggak pakai mulut. Kamu begitu kan nggak di tempatnya begitu. Ya kalau diskusi lah. Ya diskusi. Kamu ngomong, jangan asal ngucap gitu loh. Kau pikir kami suka maki-maki? Maki boleh Bang. Iya, kami nggak suka sebetulnya. Mereka kan memaki mana yang harus dimaki. Betul. Tapi yang aku nggak terima itu tadi yang udah make ibu lah dibawa-bawa ya kan. Ya setelah itu dunia debat. Mau kayak gimana lah. Ya setelah itu. Iya mama sama bapaknya nggak nikah.
Mauli, kamu kenal Amin Wijaya nggak, orang Kristen itu? Sebentar Bang Ansor, Itu dia yang dengarkan dari tadi. Bang Ansor ngebahas di mana? Bang Ansor ngebahas apa? Sebentar Bang Ansor. Aja. Ya, tadi kan bicara nikah dan lain sebagainya. Lo orang Kristen bebas begitu. Bang Ansor, Menghamili orang sampai digugur-gugurin itu. Ya Bang Ansor, ntar dulu Bang Ansor itu. Aduh Bang Ansor, ini lagi ngebahas si Jo ini loh, si Jo. Bang Ansor lagi di pasar makanya udah nyimak itu. Sabar Bang Ansor. Iya. Jadi maunya gimana Jo? Kalau memang kamu maunya begitu, gantikanlah posisi kalian, mereka di sini. Besok kamu dikenal sumber di sini. Nah. Lo enggak, ini solusi lo. Loh, itu bukan solusi, Bang. Kan saya cuma bilang kita ini mau diskusi. Kami pun tahu. Cumannya lagi memang yang ini memang harus sudah begitu dikasih dia. Ya kalau sudah Supaya tahu otaknya jangan terbuka. menyalahkan saya dong. Nah ya udah, jangan salahkan kami. Aku kan bertanya, bukan menyalahkan. Ayo kita bahas lagi yang lainnya itu, yang kita lanjut lain tadi lah. Bahas apa? Udahlah. Kalau memang Islam ini apa yang mau dibahas? Iya. Itu belum seberapa itu Jo, biasanya tuh wah gila lagi biasanya itu. Kenapa rupanya Jo kalau kami maki-maki, kalau kami maki-maki dan kenapa rupanya kami terima mungkin Jo? baru ikut tadi Jo? ikut. Iya. Jo. Iya Bang. Kenapa rupanya kalau di OT-nya kami maki-maki? Saya bukan kami, saya. Kamu nggak terima? Maki-makinya yang mana Bang? Lo kamu naik apa mau kau protes? Loh, aku nggak minta naik Bang, tapi aku udah naik. Iya saya jambak, saya baca tippingmu, mau diskusi atau mau perang? Maksudnya apa? Kamu protesnya apa? Coba di bagian apa? Iya, aku kan dari tadi kan udah komen terus. Kalau komen apa? Berarti abang nggak baca komen aku sebelumnya. Saya tidak Bacanya baca. cuma yang perang doang. Kamu lihat tadi kamu lihat ada saya enggak? Ada lihat. Di mana? Ada baru datang ya. Saya baru datang lihat tappingmu. Gini loh Bang, makanya aku bilang tadi, seperti itu. dari komen-komen itu kan aku bilang janganlah bawa ibu. Ya kan kayak pokima itu kan nggak bagus lah itu bahasanya itu. Ini kau dengar ya. Ketika ada satu orang yang bertanya kepada Nabi untuk minta izin, ya Rasulullah izinkanlah aku berzina. Apa dikatakan Rasulullah? Kau tahu? Maukah kau adik perempuanmu dizinai? Maukah kau mamakmu dizinai? Masalahnya apa? Nah, ya udah masalahnya itu. Aku memberikan contoh kepada mamanya supaya dia paham. Enggak, maksud aku tadi itu ada yang marah-marah itu ya aku kimak lah apa segala itu kan. Ini Jo teman-teman tuh nggak ujuk-ujuk langsung maki-maki tahu gitu. Apa yang dibilangnya untuk Nabi Muhammad? Ya Gusti. Enggak Bang, mohon maaf. Kalau Bang. kau nggak tahu udah kau diam aja lah. Oke. Ya. Makanya Bang, tapping juga. Mereka menghujat, mereka bernarasi tanpa data, tanpa dalil. Itu menghujat nggak namanya? Jadi pantas dibiarkan gitu. Lalu kita memberikan penjelasan dan keterangan, dia masih tetap berbicara, nggak mau terima. Udah jelas-jelas dia salah, tetap dia menampik pernyataan kita. Ya kena maki lah jadinya. Dia punya ilmu aja. Ya betul. Makanya. Boleh memaki. Kita boleh. Kalau boleh maki gini loh, Jo. Marah. Ujuk-ujuk teman-teman sini nggak ujuk-ujuk langsung maki-maki orang tanpa sebab gitu loh. Mereka masih waras semua kok. Boleh dites ke apa psikologis itu. Betul. Masih waras semua. Cuma aku yang nggak kurang sependapatnya itu yang kalau dibilang
Pukima itu kan berarti kan apa artinya itu Pukima? Kau kupukima kau kupikima kau kupikima kau. Kenapa rupanya? Nah itulah. Ya terus kenapa? Artinya kan nggak bagus bang. Apa itu artinya? Ya abang tahu lah artinya kalau ngomong sendiri. Apa artinya saya tanya kau bilang? Kau makan ayam. Nah itulah artinya. Ah. Nggak apa-apa. Kau nggak suka, nggak senang kalau kau disuruh makan ayam? Udahlah. Udah kau pun salah. Nah, kau. itu aja lah bang intinya bang. Makanya kau dengar itu dari awal. Ya kau kan naik kan taunya kan pas lagi maki-makian, nggak tahu kau dasarnya apa. Oke. Ya. Tapi kan nggak seharusnya juga bang. Memek mak kau yang dipakai itu kan nggak begitu. Pukima itu kan memek mak kau itu. Pantas nggak begitu ngomongnya? Ya udah, aku minta maaf lah sama kau, udah. Aku minta maaf. Pantas lah bang. Udah minta maaf aku, kok nggak pantas juga kau bilang. Berdebat boleh, tapi jangan bawa ibu. Udah lah, udah minta maaf aku. Jangan nanti ujungnya aku pukulkan juga kau nanti. Iya bang, aku juga minta maaf bang. Udah. Cuma itu doang bang, aku bilang. Ya udahlah, ya Allah. Kan udah aku minta maaf. Iya bang, iya. Ah udah, nggak usah jungkir lagi. Kita urus urusan lainnya nih sekarang. Lanjut lagi. Bagaimana tinggal? Di Jakarta. Balik kayak ini. Jakarta. Kenapa di Jakarta? Kenapa nggak di Medan? Ya memang tinggal di Jakarta bang. Kan? Ya harusnya kan di Medan kau maunya. Berngopi kita. Biar dekat kita gitu ya. Dekat kita mau jumpa hotel. Kalau mau ke Medan biar diongkosi nanti, biar kita diongkosi. Kita nanti minta komal-komal, sawer-sawer, mawar-mawar. Aslinya kok kenapa? Aku sudah 3 kali kok di Bali G bang. Nah, kan nampak dia banyak ini. Mendeling. Ya kan? Ya, agamanya apa? Coba, agamamu apa coba? Tadi aku udah bilang Muslim bang. Muslim. Yesus itu Tuhan tidak? Yesus itu Tuhan atau tidak? Abang? Yesus itu anaknya Bapak. Terus gini, ketika mau sholat jenazah, terus kita bertayamum itu berapa kali kumur-kumurnya? Aduh, aku kurang paham agama bang. Hoten. Kenapa lah kau nyamar-nyamar, Dek? Aduh. Kenapa lah nyamar-nyamar? Gak boleh nyamar-nyamar, ya. Mana aku bilang tadi bang, kalau dari nama Oten. Kalau dari nama Oten Joy, namanya kan Joy. Kalau di Islam tuh kami nggak boleh nyamar-nyamar. Apapun ceritanya, tetap kami Islam. Aku nggak ada nyamar-nyamar loh bang, benar. Ya kalau nggak salah sholat jenazah. Kalau kita tayamum itu kumurnya berapa kali? Wajibnya? Nggak tahu aku bang. Ih anjir parah. Ya udah bukan Islam lah kau. Pernah sholat nggak? Jarang-jarang aku bang sholat. Jarang-jarang. Oke, gerakan pertama apa? Gerakan pertama. Abang ini gerakan pertama. Nanya. Iya, gerakan pertama sama itu. Sujud. Enggak, sejujurnya mau ngapain abang nanya itu mau ngapain? Iya, kita kan membuktikan kau Islam atau tidak, kan gitu. Kita kan belum saling kenal ini. Ya kan? Kita kan belum saling kenal. Nah, betul bang. Jadi perkenalan itu kan diawali dengan
bertanya-tanyalah terlebih dahulu, apakah kau benar Islam? Kalau bertanya mengenai agama itu kan sebenarnya intern, Bang. Ini kan kau mal diskusi lintas agama gitu. Jadi kan, ya akui saja kalau kamu Kristen. Kenapa kau malu mengakui agamamu Kristen gitu? Nggak apa-apa. Bukan saya nggak mau mengakui, bukan. Jadi? Ya memang saya agama Islam. Kenapa kamu mengatakan Yesus itu anak maksudnya anak Tuhan ya, anak Bapa tadi itu? Anak Bapak. Iya, anak Bapak. Bapak punya anak. Udahlah. Bapaknya Yusuf ya. Berarti kami sudah siapa tahu. istrinya Bapak? Siapa istrinya Bapak? Roh Kudus. Matilah kamu. Ya. Enggak, kalau emang kamu Kristen, kita bicara baik-baik, kita diskusi baik-baik. Asalkan kamu tidak menghujat gitu. Kalau seperti yang tadi sisi Agian. Iya, kami mengajak Anda untuk berdiskusi secara baik-baik gitu. Menyampaikan ilmu yang kita pahami dalam agama kita masing-masing. Gitu loh. Bukan kita mau jual agama, bukan. Anda bertanya keislaman, kita sampaikan. Kami bertanya ke Kristenan, Anda harus menyampaikan. Karena juga kami pengen tahu keilmuan di dalam kekristenan. Kalau saya boleh tanya, Abang keyakinannya apa? Keyakinan aku seperti yang aku imani Al-Quran. Ada yang tertulis dalam Al-Quran, itulah keimananku. Oh, berarti Abang agamanya Islam, Muslim? Ya. Itu intern. Loh. Nah kalau kamu jujur boleh nggak? Kami tahu sebenarnya Anda tuh agamanya apa. Coba saya mau tanya jujur dari mulut Anda tuh agamanya apa? Rumit Bang kalau diceritain. Karena seawam-awamnya umat Islam, ya, seawam-awamnya umat Islam. Sebentar. Seawam-awamnya umat Islam, dia tidak pernah ngaji sama sekali. Kalau ditanya tayamum kumur-kumur itu 8 kali. Ini Anda sama sekali tidak menjawab gitu. Saya nggak tahu Bang, kebetulan. Nah, berarti Anda bukan Islam. Maka saya terkatakan, meskipun dia tidak pernah ngaji, kalau ditanya tayamum berapa kali kumur-kumurnya, pasti dia menjawab pasti 8 kali. Pasti dia tahu kumur-kumur itu 8 kali tayamum. Sampai berbui mulutnya. Nah, iya pakai pasir, kumur-kumurnya pakai pasir tuh. Ya terserah lah, terserah. Kayak kau ini udah pantas tayamum loh. Dijawab saja. Jadi kita tahu gitu. Jadi kita tahu gitu cara kami. Iya, maksudnya begini loh. Kan kalau Anda Kristen kan, ya, kalau Anda Muslim, untuk apa kita berdiskusi? Kalau Anda Kristen kan kita pengen tahu apa dasarnya Anda menjadi Kristen gitu. Oke. Gini. Ini makanya tadi saya bilang rumit. Apa tuh? Begini jadi, ini sekedar cerita saya. Terserah abang mau terima atau enggak, mau pahami atau enggak. Pak Yesus ya ini. Ada mau bicara jujur nih. Ada mau bicara jujur sekarang. Aku sekolah, dengarkan dulu lah. Iya, Anda sekarang mau bicara ini bicara jujur atau bicara omong-omong doang? Ini bicara jujur. Bicara jujur. Iya. Anda berani menggunakan nama anak istri Anda? Iya, berani. Oke, silakan. Aku dari kecil sampai SMP, sekolah SMP. Kecil itu di usia berapa tahun? Kecil itu di usia berapa tahun? Dari kecil lah, dari TK lah. Dari TK, oke siap. Berarti sekitar 5 tahun Kristen. Ya? Sekolah Kristen. Agamanya? Belum ada dong. Kan belum ada belum punya agama? Kan belum ada KTP. Oh, jadi menentukan agama KTP. Masya Allah. Jangan dulu Bang. Kasihan anak orangnya diwakil-wakil dulu. Sabar dulu. Menentukan agama adalah KTP luar. Itulah baru aku cerita sedikit. Abang-abang udah mencibir aku. Enggak, kok abang. Loh. Enggak, karena omongan gue tuh masa
Iya, masa menentukan agama dari KTP, mesti harus 17 tahun baru punya agama gitu. Iya, itu kan aku belum punya keyakinan, Bang. Oh begitu. Terus kalau kita belum punya keyakinan harus gimana? Ya, silakan ya. Nah, karena latar belakang orang tua aku berbeda agama. Oh begitu. Lanjut. Terus? Bapak. Lanjut. Ibu bapakku berbeda agama. Ya, Sampai sekarang, yang Islam yang mana? Yang perempuan apa yang laki-laki? Ibuku yang Muslim. Sampai sekarang? Sampai dia meninggal. Oh, bapak masih ada? Bapak masih ada. Kristen? Ya Kristen Dia bukan Kristen. Dia Konghucu. Kaunya? Kaunya? Nah, makanya aku bilang rumit Bang tadi itu. Makanya aku bilang rumit. Coba abang-abang tolong dengarkan dulu makanya. Jangan terlalu mencibir aku. Gitu loh. Jangan langsung memponis ya, nggak boleh. Ya betul ya, oke. Ya minta maaf. Lanjut. Ya, jadi sekolahku sampai SMP itu di Kristen. SMP masuk sampai lulus SMA, aku di sekolah Buddha. Lulus SMA, masuk kuliah, aku belajar di agama Islam, walaupun cuma sebentar. Tetapi dari kecil pun sedikit-sedikit memang aku sudah belajar agama Islam karena ibuku Muslim. Jadi kalau abang tanya berapa kali umurnya, aku nggak tahu bang. Iya betul. Ya jadi mohon maaf. Mohon maaf banget untuk semua. Waktu kecil itu belajar Kristen. Untuk aku di nggak situ Yesus membandingkan dikatakan agama. apa? Enggak. Imanmu itu. Waktu belajar Kristen itu, kamu diperkenalkan Yesus itu sebagai apa buat dirimu? Yesus itu ya Tuhan lah. Oh, Tuhan Bang Erik. Tuhan. Jadi amin, kau bilang gitu ya? Amin. Haleluya. Jadi disuruh nyanyi Tuhan Yesus tidak berubah. Kan ada juga itu ya? Ya. Ada itu lagunya. Itu lagu anak-anak sekolah minggu itu bang. Iya. Kau abang tahu? Pernah ke gereja juga? Pernah ke gereja juga bang? Aku kan guru sekolah minggu dulu. Oh dulu di Kristen berarti ya? Baru mulai sekarang jadi Muslim. Iya baru mulai 1 bulan 15 hari lah baru. Mualaf gitu. Nah jadi sekarang keyakinanmu kemana coba? Keyakinanmu? Kalau sekarang ini jujur aku bang, aku cuma percaya adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang turun ke bumi. Bukan turun ke bumi. Tuhan alam semesta yang menciptakan bumi ini semuanya. Ya, berada di mana Tuhanmu yang kamu yakin itu, yang menciptakan alam semesta itu? Berada di mana dia? Tuhan ada di mana-mana. Ada di diri kita, ada di mana-mana. Mantap. Salah. Konten banget pemikirannya. Kalau Tuhan ada di mana-mana berarti dia bertempat dong. Salah itu. Yang benar gimana? Kalau Tuhan ada di mana-mana, berarti di mana itu
menunjukkan suatu tempat, sementara Tuhan itu tidak yang betul. benar gimana bang? Yang benar itu Tuhan itu berada di luar dari dimensi, Luar di dimensi. luar daripada tempat. Ya, karena Tuhan itu tidak butuh tempat. Kalau dia butuh Berarti tempat, Tuhan artinya itu dia ada harus. di dalam diri kita. Yang ada itu adalah kemuliaannya, Oh, rahmatnya, bisa bang, benar. rahmat Bisa, dan kemuliaan. aku bisa terima itu. Aku bisa terima itu. Ya seperti itu Tuhan yang sebenarnya. Kalau dia bang sebesar, kita nggak tahu bang Tuhan itu sebesar apa. Yang penting dia maha besar. Kalau dia berada di ruang dimensi yang diciptakannya, maka hancur bang. Bumi, ya bumi kita ini yang kita pijak ini bang, ibarat apa ya, kayak mikroorganik, mikro apa ya, mikro lebih kecil lah dari mikro. Mikro apa? Iya betul bang. Jadi Tuhan itu sebesar apa nggak terukur bang, nggak terukur. Betul, Tuhan itu sebesar apa, ya sudah. Makanya mustahil kalau Tuhan itu berada di dalam dimensi. Contoh begini, Molekul, botol, elektron, neutron, ya, itu partikel yang tidak kelihatan dengan kasat mata, itu lebih Iya, kecil betul. lagi bang, Itulah. bagi Tuhan. Tuhan melihat bumi ini, ya nggak ada apa-apanya. Kalau dihembus saja Betul hancur itu. bang. Setuju aku itu. Contoh kalau kapas itu kita hembus saja, terbang dia hancur. Nah itu. Jadi Tuhan itu nggak butuh tempat, yang butuh tempat itu makhluk. Tuhan lah yang menyediakan tempat untuk kita, untuk makhluknya, untuk ciptaannya. Tuhan seperti itu. Nah jadi kalau Anda mengatakan Tuhan itu ada di mana-mana, itu salah. Yang ada itu kemuliaannya. Sebelum kata di mana, sebelum ada kata di mana, Tuhan sudah ada. Ya Di mana mungkin tempatnya? mungkin karena kekurangan pengetahuan aku. Ya aku mohon maaf bang. Kalau itu, ya kalau itu bisa kita maafkan karena tidak semua orang memahami ketuhanan. Karena kata Yesus, ya kita harus mengambil sampel dari pernyataan Yesus. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, sedangkan kami menyembah apa yang kami kenal. Artinya di situ ada dua golongan. Kata Yesus, yang satu mengenal Tuhan, dan satu lagi tidak mengenal Tuhan. Kok bisa gitu ya? Ya tanya Yesus dong. Tapi nyatanya memang di dunia ini seperti itu halnya. Di dalam golongan manusia, dia menyembah kepada Tuhan menurut dia Tuhan adalah Tuhan, tapi padahal itu bukan Tuhan. Tuhan hayalan atau Tuhan-Tuhanan. Atau mungkin seperti ini bang, Tuhan yang dianggap ada gitu loh. Tuhan yang menurut dia Tuhan yang dia yang menganggap sesuatu itu adalah Tuhan. Ya mungkin seperti itu bang. Nah kamu sekarang di posisi yang mana nih? Kan tadi aku udah bilang bang, aku apa ya, kalau dibilang saat ini aku cuma percaya Tuhan itu ada. Ya oke. Agnostik. Aku percaya Tuhan itu ada dengan segala kebaikannya, dengan segala aturan yang baik dan buruknya. Aku percaya itu aja. Mohon maaf ya bang ya. Ya nggak apa-apa. Pemahaman kita memang seperti. Silakan. Berarti kebaikan itu diliputi dengan Roh Kudus ya? Aku nggak tahu Roh Kudus bang. Aku taunya Tuhan itu baik. Tadi katanya belajar Kristen. Aku belajar Kristen, tapi aku sekarang ini aku cuma percaya Tuhan itu ada. Itulah seperti itulah aku bilang tadi. Kan tadi udah aku jelasin sedikit. Awalnya aku bilang rumit, sudah aku jelaskan sedikit. Jadi sekarang ini kalau abang-abang tanya,
aku percaya Tuhan itu ada, Tuhan itu satu, Tuhan itu baik, Tuhan itu juga Ia yang menciptakan semesta ini semua. Yang rumit itu di bagian yang mana yang rumitnya itu? Kalau buat aku sih nggak ada rumitnya, Bang. Apanya? Tadi kau bilang rumit. Enggak. Kapan aku bilang rumitnya, Bang? Berarti kau ini oten, berarti kau ini. Coba tolong tanya dulu yang lain, ada nggak aku bilang yang rumit, Abang? Ada. Tadi ada kau bilang, makanya aku bilang kau ini oten. Oten ini memang kalau habis dia ucapkan dia nggak ngaku. Yang mana yang aku bilang rumit? Gitu. Enggak. Yang mana yang rumit aku bilang? Ada loh. Kehidupan aku, masalah agamaku itu rumit. Nah makanya tadi kan rumit kau bilang. Rumitnya itu di bagian mana? Ya di mana aku harus memilih? Gimana? Sudah jelas kan? Sudah jelas kan? Jadi nggak harus interpretasi aku lagi lah. Sudah aku jelaskan itu kan. Aku jelaskan, Bang. Mohon maaf. Nah, nah kan di sini mumpung ada ini Bang Erik. Bagian rumitnya itu di keyakinanmu itu apa? Ya, kalau menurut Abang rumitnya aku di mana tadi itu? Karena aku bertanya tuh, Abang tahu kan? Abang kan tahu tuh rumitnya aku. Aku dan dirimu bukan satu. Iya, kan aku bilang rumit. Tadi kau bilang rumit, bagian apa? Supaya tahu kau dapat pencerahan dari hostnya ini. Hostnya ini ahli apa ini? Ya mudah-mudahan bisa dapat pencerahan. Coba diungkapkan bagian rumitnya itu di mana? Tapi ngemeng-ngemeng ini debatnya selesai nih berarti nih. Jadi ngobrol masalah aku nih. Loh iya man, OT-nya nggak ada. Kamu mampu, kamu Islam kan? Kamu mampu nggak dengan ibu ini? Ya nggak apa-apa lah. Coba dipanggil nggak Bu. Mampu lah aku lah, gitu. Bang. Nggak mampu lah aku lah. Abang-abang aja lah yang sama ibu itulah. Coba panggil Ibu Mauli gitu. Ibu Mauli. Opungnya tuh orang Batak Opung. Opung Mauli. Opung Mauli. Horas. Kenapa kamu? Ada masalah sama dirimu? Masalah di diriku ya ada sih. Sebetulnya setiap manusia pasti ada masalah. Ya kan ada yang berat, ada yang ringan. Itu betul Opung. Nah tanyalah sama Opung Mauli ini kan Kristen. Kau dulu kan pernah belajar Kristen. Siapa tahu ada unek-unek waktu belajar Kristen. Tanyalah sama Opung itu, gitu loh. Ya pernah kamu Kristen rupanya. Nggak adanya Bang. Jujur aku nggak ada sumpah. Aku kelahiran Jakarta loh asli. Tapi aku sudah 3 kali main ke Bali G karena sepupuku yang Muslim menikah di sana. Marga apa kau? Marga apa? Dia itu waktu itu sepupuku aku itu. Kau marga apa sekarang ini? Marga apa? Margamu apa? Aku Jakarta loh Bang. Gak ada marga lah. Jakarta kan? Aku Betawi. Ya Betawi lah kalau dibilang. Tapi logatnya ini dialeknya. Ya itu kan bisa-bisanya kita bahasa bergaul. Jangan tertipu Bang, jangan tertipu dengan bahasa bergaul itu. Bener pembelaannya. Iyalah. Enggak gini benar.
bener ini. Sepupu aku yang menikah di sana di Balige itu, dia mengadati dapat boru tahu apa namanya itu ya? Di mana di Balige, Dek? Gereja mana dia diberkati? Kurang tahu aku di gereja mana Opung, tapi rumahnya itu di depan lapangan Singamaraja itu. Oh, di situ dibuat pestanya gitu. Nggak tahu juga pestanya di mana, tapi dia cerita, dia ada foto-fotonya, dia mengadati masuk Kristen. Ya itulah pestanya di mengadati itu, pesta itu namanya. Iya, makanya aku tahu sedikit-sedikit. Jadi katanya kau ke sana mendatangi, kok malah nggak tahu, cuman aja, aduh. 3 kali aku di sana kok aku bilang. Iya tadi mendatangi mengadati, ditanya di mana kau nggak tahu. Iya, waktu acaranya itu aku nggak tahu. Gitu loh Bang. Maksud dia 3 kali Iyalah, dia, tapi abang ini jangan terlalu apalah sama aku. Loh, kita ini kan manusia, daya jalan-jalan tangkap kamu kan ke sana ada. gitu. Jadi tadi kau mengatakan 3 kali, jalan-jalan ke sana. Lalu kau menceritakan tentang pernikahan. Ya orang tanggapannya orang pastinya kamu di saat pernikahan itu kamu datang. Ya, bukan harus ada di sana kan? Nah, cobalah tanya, waktu kamu belajar Kristen ini ada nggak unek-unekmu tentang Yesus apa? Ini biar Opung jelasin. Nggak ada. Udah aku bilang nggak ada. Yesus dikatakan Tuhan kau terima gitu. Tanyalah sama Opung itu. Lo kamu lo yang saya tanya waktu itu kau bilang nggak ada unek-unek gitu ya kan? Nah kalau saat kau diajarin dikasih tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan kamu terima betul atau enggak? Coba ditanyain sama Opung itu gitu loh maksudnya. Betul kayak itu waktu aku belajar begini-gini waktu. Waktu kecil kita nggak tahu itu. Ya makanya kamu tanyain ini Opung, betul kau Opung aku pernah belajar gini-gini dikatakan Yesus itu adalah Tuhan, betul gitu. Orang tuamu orang apa rupanya deh? Opung ini nggak berani juga menjelaskan kayak apa, gimana itu Yesus. Kalau aku berbeda loh Mamora. Bukan perbada. Dia kan pernah belajar. Kok perbada? Jadi waktu lah saya tabayo, dah dong beguna na sepunom itu ay hoping amat dadan. Dia kan dia belajar katanya. Oh lo gabi lilu apor sa umunon. Ngay dalat to ko lay ipabingbing ko. Nah kalau begitu cobalah. Jadi kau deh kemarin kau ada di gereja. Hah? Ini siapa namanya ini si Han ya? Si Joy ya? Iya aku. Si Joy. Kau dibaptis kemarin di gereja? Aku sempat dibaptis aku. Iya. Jadi udah dibaptis kau keluar lagi begitu? Enggak keluar lagi Opung. Baptis apa? Kan ada 2 dia, baptis air dengan baptis api. Saat itu kau pilihnya baptis apa waktu itu? Kan ada 2 dia, baptis air dengan api kan? Waktu itu kau baptis mana ada api? Kau pun aneh. Baptis itu kan memang yang bagaimana itu? Opung ini nggak pernah baca Bible. Itu memang di kan Yesus air bukan api. Kok ada baptis api? Baptislah mereka dengan air dan api. Kan ada di Bible situ. Yesus memerintahkan gitu. Loh, kok nggak ada? Oh jadi sampai sekarang kau nggak apa gitu? Udah dibaptis kau? Nggak, ada nggak Kristen yang dibaptis dengan api, Pung? Oh, Pung. Ya, Joy. Ada nggak Kristen yang dibaptis dengan api? Mamora. Ibu peneng Loh, itu perintah Yesus, tapi bukan pengikut Yesus ini Opung ini.
Antikristus ini, antikristus Opung nih. Aho depan. Lo kalau bukan Aku deh orang Belige, kampung suamiku deh. Makanya tahu aku tadi kau bilang lapangan. Iya, aku bilang sejujurnya. Tapi waktu sepupuku itu menghadati, memang aku nggak hadir. Jadi aku nggak tahu di gereja mana, di mana. Cuma dapat ceritanya. Dan setelah itu baru aku datang. Sampai 3 kali aku ke sana. Sekarang tinggal di situ di rupanya. Masih di sana, Bung. Kalau Saudaramu mau itu? tahu, di depan lapangan Singamaraja itu ada rumah makan Ampera. Suaminya itu Napi Tupulu. Iya. Iya, rumahnya pas banget pinggir danau itu. Iya, rumahnya itu sepupu aku. Jadi sekarang kau agamanya jadi apa? Tetapnya kau Kristen? Aku cuma percaya adanya Tuhan. Ya memang percaya sama Tuhan lah, makanya kau dibaptis. Kalau nggak percaya kau sama Tuhan, mana ada baptisan? Aku percaya Tuhan. Iya kan Tuhan dibilang itu satu. atas nama Bapa, Tuhan itu Anak, Esa. dan Roh Kudus, itulah dia Tuhan itu. Iya, Po. Itulah mensahkan kau, dengar dulu deh. Kalau udah dibikin kalau dibaptis kau di gereja kan pakai air. Nah, waktu membaptis itu kan dibuat atas nama Bapa, dibuat dulu sekali air itu kan ke kepalamu. Anak dibuat sekali lagi air tadi. Roh Nama Kudus dibuat sekali. Jadi baptisku 3 kali dulu. dibuat pendeta itu air ke kepalamu. Tapi kalau kau baptis di kayak di sungai atau di kolam renang itu beda lagi, karena baptisan ini kan beda. Kalau di kami HKBP di gereja, kalau di karismatik itu baru ditaruh atau di kolam renang atau di sungai, itu bisa mereka itu langsung dimasukkan ke air itu, makanya beda-beda baptisan. Tapi kan memang itu juga kata-katanya dalam nama Bapa itulah itu Tuhan tadi yang kau bilang itu. Iya. Udah masuk itu, makanya dibuat kan kalau membaptis itu atas nama Bapa, dibikin dulu. Kalau di gereja kan dikasih air di kepalanya sekali atas nama Bapa, taruh di kepala air, baru anak dibuat lagi air. Opung, pakai api juga, jangan tinggal dengan api. Dia dicelupkan tangan pendeta itu membuat air ke kepalamu begitu. Jadi kau kayak mana kalau pakai api itu gimana itu, Pung? Opung, kalau dengan api itu gimana? Cara pendeta itu samamu? Gak nyampe ke telinganya tuh bang, abang Opung bicara tuh bang. Api, pakai api juga kan dibaptis. Di gereja apa di apa itu di kolam itu dibuat kau? Bu Moli, dengarkan saya Bu Moli. Itu loh Bang Ricardo itu berbicara sama Bu Moli. Tolong didengar Bu Moli. Aduh. Siapa si Mamora? Si Mamora ini kan gak jelas juga ini. Aku nanya si Joy ini. Lo kan ada disuruh Yesus kan pakai Tunggu dulu si Joy ini aku tanya. Aku kan nanya dia gimana cara dia waktu dibaptis. Coba buka di nomor Berarti 11. dia masih Kristen ini. Masih Kristen si Joy ini. Mau pakai api. Kalau sudah dibaptis dia kan sah dia. Itulah tandanya sah dia umat Kristen karena dia sudah dibaptis. Makanya coba kasih itu Tuhan gitu loh. Itu kan nggak boleh asal dibaptis itu, asal masuk terus dibaptis. Adanya waktunya dibaptis. Kalau udah di baru dia dibaptis. Kalau udah tahu dia
sering ke gereja dan membaca-baca Alkitab baru dibaptis. Itu kan belajar baru bisa dibaptis. Kecuali anak bayi. Kalau anak bayi misalkan dia Kristen sama aja ya. Yang besar pun gitu juga nih. Baptis itu Dia kan tanya lah, misalkan kamu dia sering ke mau gereja dia enggak? masuk Gitu. Kristen, tandanya Kristen itulah baptis. Itu udah tidur kalau mau dia. masuk Udahlah Kristen ya. itu Mau baptisnya tidur itu ya. gimana, Pung? Apa? Kalau dibaptis dengan api itu kita diakui Kristen Mana ada nggak? dibaptis Kalau dengan pakai api. herong. Tadi ada berkoi baptis jolma deh. Matius. Api matu itu pada. Matius 3 Matu itu pada ayat juga yang mau 11, dibaptis itu Opung. api. Matius 3 ayat 11 kan sudah ada di situ, Pak. Oh Joe. Bu Moli, Iya, Bu sekarang Moli. kau sesudah Bu Moli, dibaptis pernahnya kau ke gereja? Bentar dulu Bu Moli. Iya. Orang Bu Moli. Kalau orang bicara tuh Aku udah dihargain. bebel lo, kamu. Orang bicara tuh dihargain gitu loh. Jangan maunya didengar aja Bu Moli. Iya, aja firman Tuhannya lo yang disebut kok. Gimana sih Opung ini? Matius 3 nomor 11, Yohanes berkata, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang datang dengan Roh Kudus akan membaptis kamu dengan api." Siapa yang Dia datang dengan Roh Kudus itu? Yesus. Yesus membaptis dengan api. Kalau Yohanes membaptis dengan air. Nah, yang mana yang dipilih Opung? Baptisannya Yohanes atau baptisannya Yesus? Yesus dengan api. Mungkin begini Bang, mungkin ya menurut aku ya. Yang dimaksud dengan dibaptis dengan api itu ya mungkin dihapuskan dosa-dosa yang mungkin semacam dibakar lah mungkin dengan api, kan gitu. Bukan, kalau dosa-dosa itu matinya Tuhan. Matinya Tuhan di tiang salib itu yang menghapus dosa. Ya, menurut aku tadi kan gitu Bang, aku bilang nggak tahu juga aku. Ya biar ku ajarin kamu. Oh iya Bang, siap. Aku kan pernah jadi guru sekolah minggu juga. Menghapus dosa dengan kematian Yesus di salib. Kamu mau nggak dihapus dosamu? Hah? Tembak sambung hakimmu itu mana bulus? Kalau nang boy be, mau nang ngajaramu menghapus dosanya siapa, Bang? Bayu temau ibu mak. Enggak begitu, Pung. Kalau dia ditanya dulu, kan di sini kan belum jelas. Kalau dia mau dosanya Enggak usah kau dengarkan itu Joy. Enggak usah kau dengarkan Joy dia itu Joy. Loh, Opung mau nggak dosanya dihapus? Kalau mau berarti ikuti Yesus. Kalau si Joy juga begitu mau ya ikuti Yesus. Aku Jadi yang ada si Teres Kristen. diriku. Apa? Saya membantu. Saya membantu Kau Opung loh. dengar Kan yang ada si Teres diriku. Opung, aku membantu Opung di Biarkan sini. dulu. Bantu Biarkan dulu mau. Abang ini kita dengarkan dulu. Duh. Ya, Opung ini ribut kali. Opung ini aku membantu loh. Misalnya si Joy ini mau dosanya diampun, dihapus sih, mau nggak? Bilang Joy, hanya Tuhan yang bisa menghapus dosa. Aku bilang. Yang ngapusin siapa Bang? Kalau di Kristen, dosanya Kristen kan sudah nggak ada nih sampai mati nanti. Nggak punya Siapa dosa bilang mereka. enggak ada dosa Kristen? Nah, Yesus mati di tiang salib untuk menghapus dosa manusia. Mati pun dia waktu disalib itu kan menghapus dosa manusia. Tetapi kan kita harus minta ampun setiap minggu ke gereja mengampuni Berarti dosa. percuma Yesus mati. Kenapa Berarti sia-sia percuma? percuma Yesus